Malam ini kita akan berbicara mengenai makan dan minum. Makan dan minum ini adalah seri ketiga dari sebuah rangkaian pengajaran yang saya sebut dengan A Theology of the Ordinary or of the Ordinary Life atau teologi dari kehidupan sehari-hari. Kita sudah membahas dalam 2 minggu berturut-turut. Yang pertama adalah hal yang terkait dengan tidur, banyak bisa diakses di Facebook-nya GSJ Elroy, dan juga minggu yang lalu kita belajar bersama-sama mengenai perspektif Alkitab mengenai kerja. Dan pada malam ini kita akan membahas secara khusus mengenai makan dan minum. Saya akan memulai dengan hal seperti ini. Hal makan dan minum dalam dunia masa kini ini menjadi salah satu hal yang paling banyak disorot. Menjadi salah satu hal yang paling banyak dibahas, menjadi salah satu hal yang boleh dikata menjadi komoditi ekonomi yang cukup besar sekali nilainya atau value-nya. Saudara lihat di televisi saja, makanan dan minuman itu dibahas bukan saja dari segi kelezatannya saja, namun juga dari segi keindahannya. Keindahan makanan itu seperti apa itu dibahas secara panjang lebar sekali. Bahkan kalau saudara punya channel TV kabel yang disebut dengan National Geographic, itu ada channel khusus yang membahas makan dan minum itu dari berbagai daerah yang ada di bumi ini. Dan di sana dijelaskan bagaimana proses pembuatannya, dan di sana dijelaskan bagaimana kenikmatannya, dan di sana juga dibahas mengenai estetikanya atau keindahannya itu seperti apa. Dan makanan dan minuman juga bukan saja dibahas dari segi kelezatan dan estetika atau keindahan, kita juga istilahnya dalam beberapa tahun belakangan ini kita dibombardir dengan pembahasan-pembahasan makanan dan minuman dari segi kesehatan. Mana makanan yang sehat, mana minuman yang sehat, mana makanan yang bergizi, mana makanan yang tidak bergizi, dan kemudian bukan hanya masalah apanya, tetapi juga masalah bagaimana kita harus memakan makanan tersebut. Contohnya makan buah-buahan. Dulu ada pandangan makan buah-buahan itu ya sesudah makan. Tetapi pembahasan-pembahasan yang belakangan muncul adalah ya buah-buahan itu sebaiknya dimakan sebelum kita makan. Kita melihat jadi ada begitu banyak pembahasan mengenai makan dan minum yang bisa kita jumpai di media cetak ataupun media elektronik. Dan kalau kita berbicara di dalam dunia keagamaan, beberapa agama besar dunia, khususnya 2 agama samawi yang ada di bumi ini, yakni Yudaisme dan Islam, itu menaruh perhatian yang cukup serius sekali terhadap makanan dan minuman. Yudaisme dan Islam memiliki daftar makanan dan minuman yang boleh dimakan. Kalau di dalam tradisi Islam itu disebut dengan istilah makanan-makanan halal. Kalau dalam tradisi Yahudi atau dalam Yudaisme itu ada yang disebut dengan makanan kosher. Kosher itu sendiri artinya makanan yang layak, makanan yang boleh dimakan. Kita tahu persis orang-orang Yahudi berpegang ketat di dalam hukum-hukum Perjanjian Lama, dua kitab utama mereka yang bisa dijadikan acuan untuk menetapkan makanan kosher adalah Imamat dan Ulangan. Nah, selain ada tradisi yang bisa kita lihat di Halakha, Talmud, dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa kita jumpai di dalam tradisi keagamaan. Juga di Hindu juga ada hal-hal yang demikian. Ada makanan yang boleh dimakan, ada makanan yang tidak boleh dimakan. Contohnya orang-orang Hindu tidak boleh makan makanan daging sapi karena sapi digambarkan sebagai gambaran dari binatang suci yang tidak boleh dimakan. Nah itu. Nah, dalam tradisi Kristen ya ada kebebasan, ada liberty dalam hal makanan. Kita tidak punya daftar mengenai makanan apa yang boleh dimakan, makanan apa yang boleh diminum. Secara umum pemahaman dasar Kristiani adalah semua makanan boleh dimakan. Apa yang masuk ke dalam mulut kita itu tidak menajiskan kita. Apa yang keluar dari mulut kita itu perkataan kotor, perkataan yang tidak baik, itu yang menajiskan kita. Ya, mungkin karena kebebasan semacam inilah pada akhirnya hal mengenai makan dan minum itu tidak mendapatkan cukup perhatian di dalam tradisi Kristen, berbeda dengan tradisi-tradisi agama yang lain. Ya, karena kebebasan, ya akhirnya
ya mungkin dianggap sebagai sesuatu yang tidak terlalu serius untuk ditanggapi. Ya, hingga pada akhirnya refleksi mengenai makanan dan minuman itu jadi sedikit langka. Jadi mimbar-mimbar Kristen contohnya jarang sekali ya dengan pengecualian pembahasan mengenai perjamuan kudus itu memaparkan perspektif Alkitab mengenai makanan dan minuman. Saya yakin Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian kalau ditanya berapa banyak dari antara Anda yang 10 tahun ini mendengar khotbah mengenai hal makan atau minum, saya yakin pasti kalaupun ada itu minoritas sekali. Jadi mimbar-mimbar Kristen itu jarang sekali mendapatkan pemaparan atau perspektif Alkitab mengenai makanan dan minuman. Nah, jadi makan dan minum ya seperti yang saya katakan tadi, begitu sering sesuatu yang begitu sering kita lakukan itu terkadang lewat begitu saja. Ya kita ya mikir mau makan apa sih. Istri saya kerap kali tanya pada saya pada pagi hari sebelum dia masak mau makan apa sih. Berarti kita berpikir mengenai makanan yang akan dimakan dan kapan kita harus memakannya. Tetapi yang kerap kali hilang, yang kerap kali missing adalah refleksi teologis yang memadai mengenai makan dan minum. Bagaimana makan dan minum ini dikaitkan dengan Tuhan dan hal-hal yang rohani. Nah, itu yang missing. Itu hal-hal yang tidak kita jumpai di mimbar-mimbar Kristen. Jadi kita banyak mendengar mengenai doa, kita banyak mendengar mengenai puasa, tetapi kita jarang sekali mendengar mengenai makan dan minum. Dan malam ini saya terdorong sekali untuk membahas sebuah refleksi teologis yang sederhana mengenai hal makan dan minum. Jadi saya katakan sederhana karena ini memang untuk konsumsi jemaat lah ya. Kalau mau yang lebih level yang lebih dalam lagi ya tentu diperlukan forum yang lebih daripada pertemuan GW Jawab ini. Oke, kita akan langsung saja pada jantung dari pembahasan kita pada malam ini. Jadi malam ini saya akan berbicara mengenai 4 hal mengenai makan dan minum yang dapat kita tarik dari Alkitab. 4 hal mengenai makan dan minum yang dapat kita tarik dari Alkitab. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama, Allah ingin melihat kita menikmati makanan dan minuman yang diberikannya kepada kita. Jadi sekali lagi, Allah ingin melihat kita menikmati makanan dan minuman yang diberikannya kepada kita. Ada satu ayat yang cukup terkenal yang dijadikan sebuah lagu, judulnya adalah Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mazmur 34 ayat 9. Saudara-saudara tahu, apa sih perbedaan di antara ibadah masa kini dengan ibadah Israel kuno? Nah, ibadah di masa Israel kuno atau ibadah di masa perjanjian lama itu selalu melibatkan makan dan minum. Nah, kalau zaman sekarang makan dan minum itu justru dilarang. Kalau kita di gereja makan dan minum, makan minum semuanya diusir keluar dari gereja dulu. Tapi kalau dulu, saudara-saudara sekalian, kalau saudara masuk di dalam tatanan ibadah Israel kuno, ibadah itu selalu melibatkan makan dan minum. Gordon Fee sendiri dalam salah satu khotbah yang pernah saya dengar mengatakan, nah inilah yang menjadi karakteristik yang membedakan ibadah masa kini dengan ibadah masa lalu. Jadi kalau kita kemudian mendengar di dalam Mazmur kecaplah dan lihatlah, kecap itu berarti sesuatu yang terkait dengan lidah kita, lidah yang mengecap. Jadi itu bukan sesuatu hal yang aneh, karena ibadah mereka itu terkait dengan makan dan minum. Nah, jadi di sini ketika orang-orang berada di dalam hadirat Tuhan, di dalam masa perjanjian lama, ketika mereka menikmati makanan dan minuman, dan di sana kemudian kata-kata ini muncul, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi di sini kita melihat bahwa orang-orang Israel itu mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan kepada mereka. Dan salah satu bentuk pemberian Tuhan yang paling konkret yang bisa mereka lihat di dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam bentuk makanan dan minuman. Nah, saudara-saudara sekalian, makanan dan minuman adalah gift bagi orang-orang Israel kuno. Dan saya pikir kebenaran yang sama juga benar bagi kita yang hidup pada masa kini. Makanan dan minuman adalah gift atau anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita. Ini yang harus kita syukuri, harus kita bisa nikmati. Nah, makanya di sana di dalam Mazmur 34 ayat 9 itu ada semacam perintah yang mengatakan kecaplah, taste.
kecaplah, nikmatilah, 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 dan kemudian lihatlah, sembari engkau menikmati, kemudian lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sembari engkau menikmati apa yang engkau makan, engkau mengucap syukur bahwa makanan yang engkau terima di dalam hidupmu adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Bayangkan sebuah dunia di mana tidak ada makanan. Wow, itu sesuatu yang sangat menakutkan sekali. Karena salah satu natur daripada kehidupan yang ada di muka bumi ini adalah semua makhluk dari bakteri sampai manusia itu makan. Nah, jadi makan dan minuman adalah anugerah dari Allah yang patut kita syukuri dan nikmati. Nah, dengan demikian saudara-saudara sekalian, implikasinya apa? Makanan dan minuman bukanlah sesuatu yang harus dimusuhi, seperti yang pernah terjadi di dalam tradisi Kristen atau tradisi gereja masa lalu yang amat dipengaruhi oleh filosofi Plato. Jadi selama ratusan tahun, gereja itu dipengaruhi oleh filosofi Plato. Di dalam filosofi Plato dikatakan bahwa materi itu buruk atau jahat, sedangkan roh itu baik dan indah. Dan kita tahu persis makanan itu terkait dengan materi, terkait dengan tubuh. Tubuh adalah materi. Jadi karena makanan itu terkait dengan tubuh, minuman itu terkait dengan tubuh, makanan itu adalah sesuatu yang negatif dan harus dijauhi. Jadi jangan heran di masa yang lalu ada rohaniwan-rohaniwan yang begitu ekstrim sekali menjauhi makanan. Ada yang sampai berminggu-minggu tidak makan, tidak minum, melakukan puasa yang ekstrim. Karena makanan dan minuman dianggap sebagai musuh. Makanan dan minuman adalah sesuatu yang harus dijauhi. Dan kalau kita lihat, di dalam Alkitab, tradisi semacam ini adalah tradisi yang tidak benar. Makanan dan minuman adalah sesuatu yang baik. Makanan dan minuman adalah sebuah anugerah dari Tuhan yang harus kita nikmati, yang harus kita syukuri. Nah, itu yang harus ada di dalam pemikiran kita. Nah, ada bentuk yang lain yang muncul di masa modern ini. Makanan dan minuman itu menjadi sesuatu yang harus dijauhi. Sehingga di dalam kehidupan masa kini ada apa yang disebut dengan istilah eating disorder. Disorder artinya adalah kekacauan. Disorder artinya adalah gangguan makan. Gangguan makan itu terjadi di mana-mana, khususnya di antara orang-orang muda yang mendambakan tubuh-tubuh yang indah, slim, dan sebagainya. Sehingga mereka begitu anti terhadap makanan, mereka menjauhi makanan, sehingga yang terjadi di dalam dirinya adalah apa yang disebut dengan istilah anorexia nervosa. Itu dalam bahasa Inggris ada extreme under eating, ya. Itu maksudnya mereka begitu sedikit sekali mengkonsumsi makanan sehingga pada akhirnya merusak tubuh mereka lah. Ini gambaran semacam ini. Nah, kalau saudara lihat, ya, ini ada banyak remaja yang demi tubuh yang slim, tubuh yang ramping itu makanan begitu dijauhi secara ekstrim, dan kadang-kadang ada orang-orang yang harus kehilangan nyawanya. Karena hal-hal yang semacam ini, makanan bukan sesuatu yang mereka nikmati, tetapi makanan dalam tanda kutip menjadi sesuatu yang mereka harus jauhi dan benci. Nah, di dalam gambar itu ada seorang yang namanya Anna Carolina Restott, yang meninggal dalam usia 21 tahun. Meninggal bukan oleh karena tidak ada makanan, makanan ada, tetapi dia tidak mau makan. Nah, kalau kita belajar mengenai apa yang dikatakan Alkitab mengenai makan dan minum pada malam ini, maka kita tidak boleh melakukan hal-hal yang semacam ini. Nah, mari kita lihat hal yang kedua. Allah ingin melihat kita sebagai good steward. Steward artinya penata layan yang baik dalam hal makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, Allah ingin melihat kita sebagai good steward dalam hal makanan dan minuman yang masuk ke tubuh kita. Jadi, saya katakan tadi bahwa kekristenan itu menjamin kebebasan dalam hal memilih dan mengkonsumsi makanan dan minuman. Tidak ada pembatasan-pembatasan. Tidak ada pembatasan-pembatasan terhadap makanan dan minuman yang harus diminum. Itu tidak ada. Beda dengan Yahudi, beda dengan Islam. Di dalam Islam dan Yahudi seperti yang dibahas tadi, ada pembatasan-pembatasan.
Namun demikian, walaupun ada kebebasan yang ada di dalam kekristenan itu adalah kebebasan yang bukan kebebasan yang absolut, tetapi kebebasan yang dibatasi oleh sebuah prinsip kehidupan. Dan prinsip kehidupan itu bisa kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Perhatikan kalimat yang terakhir. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi walaupun di dalam kekristenan ada kebebasan dalam hal makan dan minum, tetapi tetap ada sesuatu yang membatasinya. Yaitu bahwa apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu harus ditaruh di dalam kerangka untuk memuliakan Allah dengan tubuh kita. Nah, jadi kita harus menjadi steward yang baik, menjadi penata layan yang baik dari tubuh kita. Dan secara praktis, dalam hal makan dan minum, ini menyangkut what? Apa yang kita makan. Dan how? Bagaimana kita memakannya. Nah, ini loh. Jadi, kalau kita berbicara mengenai what, itu berarti kita harus makan dan minum makanan yang mendatangkan kesehatan bagi tubuh kita. Jadi kita tidak boleh sembarangan di dalam makan dan minum. Makanan yang akan kita makan dipastikan harus sesuatu yang bisa membuat tubuh kita sehat. Demikian juga dengan minuman. Dan bukan saja prinsip yang kedua ini berbicara mengenai what, tapi juga berbicara mengenai how. Berbicara mengenai bagaimana makan dan minum yang mendatangkan kesehatan bagi tubuh kita. Dan ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Itulah sebabnya kita tidak boleh memakan cara makan, tidak boleh makan berlebih-lebihan. Makan berlebih-lebihan itu kan berarti suatu cara makan yang tidak baik. Nah, kemudian makan di malam hari secara berlebih-lebihan. Itu juga sesuatu yang tidak baik bagi tubuh kita. Nah, itu contoh-contoh. Bagaimana kita bisa menjadi seorang steward yang baik di dalam makan dan minum. Betul makanan harus dinikmati. Betul makanan harus disyukuri. Tetapi sekali lagi, makanan dan minuman yang akan kita makan itu dipastikan sedemikian rupa sehingga tidak merusak tubuh kita. Nah, itu hal yang kedua yang patut kita dengar pada malam hari ini. Kemudian kita akan melihat hal yang ketiga mengenai makan dan minum. Allah ingin melihat kita menggunakan makan dan minum sebagai sarana untuk mengungkapkan kasih. Jadi Allah ingin melihat kita menggunakan makan dan minum sebagai sarana untuk mengungkapkan kasih. Aspek lain dari makan dan minum dapat kita lihat dari tulisan Rasul Paulus ketika dia berhadapan dengan kasus makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Nah, di sana Rasul Paulus berhadapan dengan isu apakah boleh sih makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dan jawaban Rasul Paulus sebenarnya simpel sekali. Jawaban itu intinya terdapat di dalam 1 Korintus 8 ayat 8 sampai 9. Di sana dikatakan makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi jelas sekali di sini, di dalam kaitannya dengan hal makan dan minum, walaupun di dalam kekristenan itu ada kebebasan. Namun sekali lagi, kebebasan tersebut bukanlah kebebasan yang absolut. Kebebasan Kristen adalah kebebasan yang dibatasi oleh kasih kepada saudara-saudara kita, khususnya mereka yang masih lemah iman. Jadi, dalam hal makan, minum di sini perlu ditambahkan lagi, selain pertanyaan di atas kita berbicara mengenai pertanyaan what dan how,
apa dan bagaimana. Nah, kalau kemudian kita masuk lagi ke dalam prinsip yang ketiga, ini ada pertanyaan-pertanyaan lain yang patut untuk kita pertimbangkan sebelum kita makan dan minum. Itu pertanyaan, mengapa kita makan, kapan kita makan, di mana kita makan. Jadi dalam kaitannya, contohnya tadi secara konkret kita terapkan kepada makanan yang dipersembahkan kepada berhala, boleh nggak makan makanan yang dipersembahkan yang telah dipersembahkan pada berhala? Jadi esensinya sendiri kalau kita berpatokan pada apa yang dikatakan Rasul Paulus, sebenarnya tidak ada masalah. You mau makan itu nggak ada masalah. Nah, tetapi di mana kamu makan dan kapan kamu makan itu yang akan menjadi masalah. Itu. Nah, kalau kamu makan di tengah-tengah orang yang lemah iman, yang tidak terlalu banyak mengerti mengenai firman Tuhan, itu akan jadi masalah bagi mereka. Itu akan menjadi batu sandungan bagi mereka. Nah, jadi prinsip yang ketiga ini mendorong kita untuk mempertimbangkan di mana dan kapan kita makan. Nah, gitu. Jadi sekali lagi, kita melihat prinsip yang ketiga di dalam hal makan dan minum. Allah ingin melihat kita menggunakan makan dan minum itu sebagai sarana untuk mengungkapkan kasih kita kepada orang-orang yang lain. Jadi sebenarnya dengan kata lain, Anda boleh makan apa saja sebenarnya secara esensial. Tetapi sekali lagi, entah itu makanan yang dipersembahkan berhala atau tidak dipersembahkan berhala, tetapi sekali lagi jangan sampai kalau kita makan itu, katakanlah kita makan makanan yang katakanlah bekas yang dipersembahkan berhala, dan kemudian kita makan di tengah-tengah orang yang masih lemah imannya. Nah, jadi jangan sampai ketika kita memakannya itu menjadi batu sandungan bagi mereka. Ketika kita menjadi batu sandungan bagi mereka, kata Rasul Paulus, kita sebenarnya sudah salah di dalam hal makan dan minum. Nah, itu aspek yang kedua, aspek yang ketiga. Yang keempat, Allah ingin melihat kita menggunakan makan dan minum sebagai sarana untuk menjalin persekutuan yang erat. Nah, di sini saya meminjam sebuah imageri atau sebuah gambaran. Gambaran persekutuan di dalam sebuah ayat yang sangat terkenal sekali, yang kerap kali kita lihat di dalam gambar-gambar Kristen. Nah, Anda pasti cukup akrab dengan dengan gambar itu, gambar Yesus yang berdiri di muka pintu dan mengetuk. Nah, gambar itu diangkat dari Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu pasal 3 ayat 20 mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Perhatikan baik-baik, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, saudara-saudara sekalian, nah, kata makan di sini di dalam bahasa Yunani itu ada 3. Nah, di dalam tradisi Yahudi, mereka makan 3 kali. Makan pagi itu mereka dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah akratisma. Jadi kalau mereka makan pagi, mereka biasa makan sepotong roti kering di gelup anggur. Itu aja, cukup. Nah, dan sesudah itu mereka berangkat kerja. Nah, makan siang itu dalam bahasa Yunani digunakan istilah ariston. Ariston ketika orang-orang Yunani kuno atau orang-orang berbahasa Yunani kuno makan siang, mereka biasanya mereka yang bekerja, mereka biasanya tidak pulang. Mereka cukup makan makanan ringan yang ada di warung-warung terdekat. Dan yang ketiga adalah apa yang disebut dengan deipnon. Deipnon itu adalah makan malam, ya, di mana di dalamnya orang akan menjalin fellowship. Mereka akan berlama-lama di sana, berbincang, menjalin keakraban, mempererat hubungan di antara satu dengan yang lainnya. Deipnon. Nah, Wahyu 3 ayat 20 yang tadi kita baca bersama-sama, aku makan bersama-sama dengan dia, itu bukan akratisma, bukan ariston, tetapi deipnon. Nah, jadi gambaran ini yang ingin saya ambil. Jadi gambaran deipnon ini, makan malam, gambaran dunia kuno ketika makan dan minum bukan hanya sekedar dipakai sebagai sarana untuk mengisi perut atau memuaskan nafsu lapar saja. Makan dan minum bagi orang-orang di zaman Alkitab menjadi sebuah ajang fellowship untuk mempererat persekutuan secara horizontal
di antara satu dengan yang lainnya. Dan saya yakin juga hal inilah yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Allah mengendaki agar makan dan minum kita juga menjadi sarana untuk mempererat persekutuan bukan saja dengan dirinya yang menjadi sumber kehidupan, yang menjadi sumber pemberi makanan, yang menjadi sumber di mana kita bergantung kepadanya, namun juga makan dan minum menjadi sarana di mana kita bisa menjalin keakraban satu dengan yang lainnya. Jadi disinilah kita sebagai keluarga Kristen diminta untuk menggunakan istilahnya meja makan bukan hanya sekedar sarana untuk memuaskan rasa lapar kita akan makanan, tetapi meja makan menjadi sarana untuk membangun hubungan vertikal dan horizontal kita. Vertikal, kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kita mensyukuri. Kita tidak bisa take for granted terhadap makanan yang ada di meja makan kita. Saudara-saudara sekalian, kita bisa makan, kita bisa minum, itu semata-mata karena ada Allah yang memberikannya kepada kita. Itulah sebabnya di dalam tradisi negara-negara berbahasa Inggris, ketika mereka mau makan satu sama yang lain, ada istilah saying grace. Saying grace. Saying grace berarti kita memperkatakan karunia yang kita terima. Makanan adalah sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Ya, sesuatu yang patut kita syukuri. Sesuatu yang patut kita berterima kasih untuk apa yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan selain itu juga menjadi ajang juga bagi fellowship di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, dan ini penting sekali dalam kehidupan manusia modern di mana hubungan suami, istri, orang tua, anak-anak kerap kali menjadi renggang oleh karena tuntutan zaman. Disinilah kita berharap ketika kita belajar mengenai teologi makan dan minum, kita diingatkan bahwa meja makan bisa menjadi suatu sarana yang luar biasa, menjadi suatu sarana yang powerful untuk istilahnya untuk membangun fellowship, untuk membangun komunikasi di antara keluarga, di antara suami, istri, di antara orang tua dan anak-anak. Dan bukan itu saja, kita bisa memperluasnya dalam skala yang lebih luas lagi. Ya, bisa menjadi sarana untuk mempererat hubungan di antara teman, di antara jemaat. Seperti yang dilakukan oleh Yesus di masa yang lalu. Saudara-saudara sekalian, inilah 4 hal mengenai makan dan minum yang bisa kita tarik dari Alkitab. Saya sudah berbicara sekitar 36 menit, jadi saya pikir cukup. Saya membuka kesempatan untuk tanya jawab dan saya serahkan kembali kepada